Siang Bapak Ibu. Ada yang belum kebagian? Kalian yang belum nanti ada jatah lagi di kamarnya Bunda Risma. Minta jatahnya. Saya Ada lagi? bukan Risma Bapak. Bu Riza. Nanti saya diinin sama Bu Risma, wah bahaya ya. Tadi itu bilang Bu Risma, pacarnya Pak Andi dulu Bu Risma, tadi baru cerita. Anggota kelompoknya sudah hadir semuanya Bapak Ibu? Belum nggih? Masih umroh napa? Ada baris. Apakah banyak tugasnya Bapak Ibu? Mboten nggih? Alhamdulillah. Apakah rencananya pakai project Bu, Bunda? Apakah rencananya ada project? Tidak nggih. Oke, siap. Ada yang anggota kelompoknya kurang dari lebih dari 3 yang belum datang? Yang belakang? Oh sudah jadi 1 nggih, alhamdulillah. Kedinginan nggih. Mas Andi, tolong AC-nya dikondisikan pakai ini heater. Kedinginan. Rencana sampai jam berapa Bunda? 3. Mungkin enggak sampai. Ya. Takdir besok ya. Untuk apa besok? Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap memulai materi berikutnya? Sudah nggih? Gerak cepat, satset, ndang pulang. Tadi mboten, saya barusan diskusi, rencananya jam 4 katanya. Bunda sip, insya Allah nggak sampai jam 3 Bapak Ibu nanti, nggih? Karena satset. Monggo. Ini ada. Amit. Tes 1 2. Oke. Sudah aman. Baik. Bapak Ibu guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kembali lagi sudah kenyang? Sudah mulai ngantuk? Ngantuk? Jadi kalau ngantuk gimana? Tidur bareng-bareng ya? Oke, Bapak Ibu, terakhir yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana kita menghadapi problem kita masing-masing. Ya, itu penting ya. Kita bisa menghadapi orang, tapi kita nggak bisa menghadapi diri sendiri. Nah, ini kan juga repot, ya kan? Tadi waktu di diskusinya Bapak Ibu di masing-masing kelompok terungkaplah curhatan. Banyak problem yang terjadi pada kehidupan pribadinya
Bapak Ibu masing-masing. Tapi sebelumnya saya mau nyapa Bapak Ibu guru yang ada di online. Selamat kembali bergabung Bapak Ibu. Ya, semoga tetap semangat ya walaupun berada di online. Nah, sebenarnya saya ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Pak Titis tadi ya. Oh, sudah hadir ya, siap. Terima kasih Bapak, pertanyaannya luar biasa. Yang pertama tadi sudah saya jawab. Yang kedua, bagaimana menghadapi anak yang jadinya cemburu gitu ya. Biasa itu anak kita, itu kalau ada yang satu diperhatiin, yang lainnya pingin gitu ya mendapatkan hal yang sama. Kita bisa mengajarkan di kelas yang istilahnya bagaimana saling menguatkan, saling berbagi. Itu perlu. Ya. Kita bisa mengobrol dengan siswa kita di kelas tentang adanya teman kita yang bermasalah, yang kadang butuh bantuan dan lain sebagainya. Apa pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita? Yaitu pendidikan untuk bersikap empati. Apa itu empati? Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita tidak terlibat secara emosional. Anak kita ajarin bahwa, lah Bapak itu kok dekat sekali sih sama Anita, kok Anita terus yang diperhatiin, aku enggak, gitu ya. Kok Anita terus sih yang diajak ngobrol, aku enggak, kan gitu. Ya kita sampaikan bahwa pada saat itu Anita memang sedang butuh Bapak untuk membantu dia. Nah, ada bahasa membantu, ya. Dan kita tetap menyepakati bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Sesuai dengan standar bahasa kita masing-masing. Bagaimana kita membahasakannya, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing kita. Saya yakin Bapak Ibu guru punya cara yang terbaik bagaimana mengkomunikasikan hal ini kepada anak-anak didiknya. Oke? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu dengan segala keruwetannya, dengan segala problemnya, tidak bisa lepas dari kehidupan pribadi. Kita harus jujur, ya. Nah, tapi kemudian apa sih yang terjadi? Lanjut, Mbak. Ya. Nah, ini yang biasanya yang terjadi pada kita, bosen. Benar nggak? Benar apa benar? Ya, pasti ada bosannya. Bosan ketemu itu lagi, masalahnya itu lagi, ketemu teman yang begitu lagi, ya kan? Nah, nanti yang ketemu masalahnya itu lagi, yang dibicarakan itu lagi, gitu ya. Itu bosan yang kita rasakan. Itu wajar Bapak Ibu, normal. Kalau ada orang yang nggak bosan berarti nggak normal. Ya, terus Bapak Ibu kira kemudian saya, oh iya Mbak Riza enak jalan-jalan gitu kan, pindah dari satu kota ke kota, emang nggak ada bosennya? Bosen. Kadang-kadang saya pingin, ya Allah, saya pingin sehari aja di rumah, sehari 2 hari di rumah gitu ya, nikmati kucing saya, mainan, masak gitu kan, panen mangga gitu kan, bersihin halaman, kebun, karena saya punya banyak tanaman di rumah itu kan, rasanya kalau kayaknya indah gitu. Ada bosen, pasti bosen gitu ya. Walaupun mungkin orang lihat enak ya jadi kayak bapak, jadi bapak guru gitu kan, enak jadi ibu guru kan gitu ya. Sawang sinawang lah katanya orang Jawa gitu ya. Nah tapi itu normal Bapak Ibu. Nah biasanya kita kalau ciri-ciri sudah bosan itu biasanya kita sudah mulai menjaga jarak. Ini kan ke diri kita ya. Apakah kita sudah merasa kok saya dengan siswa saya kok kayaknya gimana gitu ya. Kok kayak nggak nyaman seperti biasanya. Itu berarti sudah ciri-ciri bosan yang kita munculkan. Kemudian kita kadang-kadang membuat keputusan yang asal cepat aja.
dang cepet, dang mari. Terus kadang-kadang diiringi dengan pikiran-pikiran yang sifatnya negatif. Dan kadang-kadang ketika misalnya di pelatihan aja Bapak Ibu bosen, ada justru informasi-informasi yang penting yang terlupakan, yang terlewatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu bisa kita alami ya. Dan kemudian biasanya siswa kita, kalau ini saya bahasakan klien, kalau Bapak Ibu berarti siswa. Siswa kita itu kadang-kadang terganggu dengan sikap kita. Kita nggak bilang, saya lagi bosen, enggak. Tapi ada sikap kita yang membuat mereka merasa, kok ibu guru beda ya, kok pak guru beda ya, gitu loh. Pasti ada. Nah, kalau seperti ini, maka apa? Bapak Ibu, perhatikan situasi untuk pembelajarannya. Ya, apakah mungkin Bapak Ibu perlu merubah metode pembelajaran atau merubah suasana kelas? Ya, makanya sekarang kan udah banyak ice breaking ya Bapak Ibu ya. Itu bisa kita gunakan Bapak Ibu guru. Atau kita buat suasana yang berbeda. Gitu ya. Kalau beberapa orang itu bisa aja misalnya bosen terus mungkin tempat duduk siswanya diatur lagi misalnya bareng-bareng gitu ya. Pokoknya dibuat suasana yang lebih baru lagi. Tapi tidak merubah sebenarnya, tidak merubah suasana yang inti dari pembelajaran itu sendiri, tapi suasananya kita rubah ya. Mungkin membersihkan kelas bareng-bareng, menata ulang buku-buku yang ada di dinding, misalnya di lemari buku ya, kemudian kursi-kursinya ditata ulang, bisa enggak? Boleh, itu boleh kita lakukan Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga introspeksi, apakah betul apa yang membuat saya menjadi bosan misalnya, apakah mungkin saya perlu di recharge. Makanya Bapak Ibu bersyukur punya kesempatan untuk ikut-ikut kegiatan ini, karena salah satu untuk mengalihkan kebosanan. Ya, punya banyak kesempatan workshop, pelatihan, pembelajaran, itu salah satu caranya. Kalau ibu bapak kayak guru zaman dulu cuma belajar di kelas aja, mungkin nggak ngebayangin kali ya. Ibu guru dulu kan zamannya gitu ya Bu ya, pokoknya rumah sekolah, sekolah rumah, rumah sekolah. Sekarang kan enak, udah ada workshop, pelatihan, belum lagi ditugasin ke sana, ke sini. Itu kita nikmati semuanya, oke? Kemudian lanjut. Nah, yang kedua, kita kadang-kadang sebagai guru, apapun profesi kita namanya mengalami hostilitas, ketakutan. Ya, ketakutan itu ada kok Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu mendengar misalnya isu-isu ada guru ya baca di media sosial, seorang guru oknum guru ditangkap karena melakukan ini, kita udah langsung deredek. Merasakan nggak itu Bapak Ibu? Merasakan nggak? Ya kan? Merasakan pasti, ya kan? Ada seorang guru yang kita kan baca media sosial, padahal kejadiannya di tempat lain, tapi secara psikologi kita kerasa, waduh nanti jangan-jangan kalau aku ngeplaki anakku, siswaku, aku kayak dilapor ke. Nah itu kan bisa aja begitu kan, karena mendengar informasi yang ada di luaran sana, ada oknum guru yang bla 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 misalnya. Bisa saja hostilitas itu karena terjadinya konflik internal. Konflik internal antara kebutuhan kita ya dengan misalnya sistem yang ada. Nah, itu bisa antara saya dengan rekan kerja. Antara saya dengan kebijakan yang ditentukan. Pernah nggak kita mengalami konflik begini? Pernah nggak kita Bapak Ibu? Pasti pernah merasakan, ya kan? Nah itu. Kemudian biasanya kita harus menghadapi situasi ini. Itu caranya. Tidak bisa menghindar. Karena bagaimanapun kita berada di lingkungan itu. Bagaimana cara menghadapinya Bapak Ibu?
Nanti kita kasih trik-triknya setelah selesai yang ini ya, bagaimana pelatihan pernapasan, bagaimana kita meng-recharge diri kita sendiri. Nanti setelah ini saya berikan. Oke, lanjut. Nah, ini kita sebagai guru punya kesalahan. Kadang-kadang kita udah salah tapi nggak mau ngaku salah. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, karena kita merasa benar, ya. Atau kita nggak mau ngambil resiko, ya. Kita nggak mau mengambil resiko dengan apa yang sudah terjadi di lingkungan kita. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau kita kemudian selalu percaya bahwa guru nggak pernah salah. Guru selalu benar. Ingat, guru juga manusia. Psikolog juga manusia. Pasti punya salah. Jadi artinya ini akan kemungkinan akan kita temukan. Lanjut. Kadang-kadang kita sebagai guru bermanipulasi. Betul nggak? Benar? Manipulasi itu berbohong, berspekulasi. Ya. Nah, itu kemungkinan yang kita lakukan. Biasanya kita melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada yang seperti itu, ya. Dan lanjut. Nah, ingat, kita dalam hal ini ya, ketika kita posisi sebagai guru, sebagai konselornya anak-anak kita, pendampingnya anak-anak kita, ya, bahwa sebenarnya kita harus bisa bereaksi seminimal mungkin. Rasa marah anak kita, rasa keselnya anak kita, rasa sedihnya anak kita itu bukan karena kita. Tapi situasi mereka lah yang membuat mereka demikian. Kalaupun dia marah ke kita, itu bukan ke kitanya, tapi kepada masalah yang sedang dia hadapi. Ini prinsip. Sehingga kalau sudah seperti ini, kita nggak perlu untuk ngeyel. Nggak perlu kemudian bersikap sinis, apalagi baper. Ada orang tua ngamuk-ngamuk sama kita. Ini gimana sih, guru kurang ajar, nggak bisa mendidik anak, bla 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 bla. Saya hakul yakin, kalau ada orang tua yang berani begitu, sebenarnya dia sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Ya, Anda jangan ikutan marah, percuma. Gitu loh. Ada orang tua yang begini? Ada ya. Dan itu orangnya pasti bermasalah. Enggak tahu dia masalah dengan suaminya, enggak tahu dia masalah dengan mertuanya, enggak masalah sama siapa gitu loh. Atau dia sendiri bermasalah dengan anaknya sendiri. Jadi kita yang dijadikan. Nah, oleh karena itu menghadapi orang begini enggak perlu dimasukin hati. Wes menengah, wes karepmu Bu ngomong apa? Enggak lah, meneng dewe. Ya. Nah, itu caranya. Tapi kalau kita ngikutin, Bu, habis. Bahkan kita yang dipolisikan oleh mereka. Benar enggak? Orang tua zaman sekarang keminter, bukan pinter, keminter. Merasa lebih hebat, merasa guru udah dibayar, kok kan udah gak saya bayar uang sekolah anak saya. Saya kalau di sesi parenting itu saya suka marah sama orang tua. Apalagi kayak sekolah-sekolah mahal Bu, Bapak ya. Kalau ini kita sekolah negeri ya. Kalau sekolah-sekolah mahal tuh kasihan yang jadi guru. Jadi kayak pembantu. Saya bilang sama para guru, tanggung jawab kalian hanya di sekolah. Di luar dari sekolah tanggung jawab Bapak Ibunya. Dan itu saya bilang di sesi parenting. Anda mau mahal bayar uang sekolah, mau ratusan juta, tapi kalau Anda tidak terlibat di dalam parenting anak Anda sendiri, jangan harap anak Anda akan sukses. Itu saya sampaikan pada orang tua, terserah mau setuju sama saya, mau nangis atau tidak gitu ya. Kenapa? Karena memang banyak orang tua yang keminter itu mau loh.
baca di TikTok, baca di medsos, tapi nggak paham yang dibaca. Tahu-tahu langsung buat statement bla 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 seperti itu. Saya juga harus menghormati dari pihak pengajar, pendidik. Wong anaknya hilang, nggak mulih. Sing disalahnya sekolah. Lah kan saya ditanya sama sekolah, Bun, ini ada siswa nggak pulang ke rumah, nggak pulang pergi dari rumahnya dari kemarin nggak pulang katanya. Lah saya nanya, dia sekolah nggak kemarin? Sekolah sampai selesai jam belajar. Iya. Saya tanya orang tuanya, anaknya kemarin pulang sekolah? Pulang katanya. Oh berarti udah diterima kan sama orang tuanya? Ya udah Bu. Nah terus kenapa sekolah yang kamu salahin? Saya bilang. Iya kan siapa tahu di sekolah gini kan anaknya pergi udah bilang dia pergi berarti kan tidak ada hubungannya sama sekolah. Berarti Anda kemana sebagai orang tua? Begitu saya jawab. Emang guru bisa melihat anak Anda 24 jam? Bener nggak kira-kira? Guru itu hanya di jam sekolah. Itu yang harus disepakati. Di luar dari jam sekolah beda lagi, fungsinya harus dikembalikan kepada orang tua. Itu saya kalau di sesi konseling begitu. Jadi kalau orang tua nggak tahu anaknya pergi, ya nggak ada hubungannya sama sekolah kali. Ya, ya kan ya lucu toh. Lah guru itu kan cuma jam 7 sampai jam 3 sore ya. Iya benar ya. Jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Itu jam sekolah. Nah kalau anaknya pergi jam 5 terus masa mau dicari ke sekolah? Emang gurunya nggak punya keluarga? Saya bilang. Ya Bu Riza tapi kan saya sudah bayar mahal di sekolah ini. Anda mau bayar mahal kek? Saya bilang. Tapi kalau Anda tidak punya peran di dalam pendidikan anak Anda di luar jam sekolah, jangan harap anak Anda mau jadi hebat. Diem. Ya. Diem. Ya, saya bilang jangan merendahkan guru. Itu memang bahasa. Jadi artinya gini. Saya mengembalikan kepada posisinya masing-masing. Ada posisi tanggung jawab. Guru punya tanggung jawab di pendidikan di sekolah. Di luar sekolah adalah tanggung jawab orang tua. Karena bagaimanapun guru punya keluarga yang wajib kita hormati. Mereka punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak. Jangan sampai saya hanya menitipkan nih Bapak Ibu guru yang ada di sini. Anda sibuk, jangan sampai anak Anda di rumah nggak diurus. Ya, jangan. Kita hebat untuk orang tapi tidak hebat untuk anak kita, percuma semuanya. Ya. Jadi kita hebat untuk orang tapi kita hebat di mata anak kita itu jauh lebih hebat. Enggak ada hebatnya Bapak Ibu dihormatin di luar, oh guru ini, tapi sama anak enggak sayang. Anak enggak direken, suami enggak dihargai. Ya. Ada itu, saya punya kasus itu guru karena suaminya, ya maaf waktu itu zaman-zaman sertifikasi guru gitu kan yang kalau dapat itu ya lumayan gitu loh. Nah itu suaminya direndahkan, dihina. Saya bilang, Anda tidak bisa jadi hari ini kalau tidak ridho suami Anda. Ya, guru-guru juga begitu, tolong. Ya, tapi guru laki-laki juga begitu. Jangan macam-macam. Mentang-mentang punya banyak duit. Loh, iya, ini belak-belakan aja gitu loh. Ya, sampai guru perempuan bilang, "Lah Bu Riza, kan yang membiayain anak-anak saya. Masa dia cuma kerja sebagai gitu aja susah apa segala macam." Hey please, lah kamu kan nikah sama dia itu pilihan kamu, saya bilang. Anda, ya jangan sombong Anda, ya. Lah Anda kan menikah sama dia pilihan Anda, bukan pilihan orang tua kan. Dulu katanya cinta, hidup. Kalau tanpa dia aku nggak bisa hidup. Lah begitu Anda sudah punya duit, lah kok Anda lihat yang orang yang sudah punya mobil, kan ya enggak lucu toh. Ingat, hati-hati, saya titip nih pesan pada para guru, jangan macam-macam. Ya, angka perselingkuhan yang cukup tinggi adalah di kalangan guru. Macam-macam, awas ya.
Eh, ya. Macam-macam. Apa coba? Saya hanya menyetarakan, mengembalikan lagi pada perannya masing-masing, ya. Tidak ada yang lebih hebat antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki tidak menjadi lebih hebat daripada perempuan. Perempuan tidak menjadi lebih hebat daripada laki-laki. Semuanya sama, setara. Ya, di dalam rumah tangga juga begitu. Posisi kita, profesi kita itu hanya di luar rumah. Saya Riza, psikolog, di luar ngomong begini, tapi kalau di rumah saya jadi Riza yang dasteran, ngepel, nyuci piring, masak, ya. Nggak ada status di rumah. Di rumah itu lepaskan semua status. Nah, kalau Bapak Ibu guru di sini jadi guru, Bapak Ibu guru di rumah jadi A, B, C. Jadi suami ya jadi istri, kalau jadi anak ya jadi anak. Ya. Jangan dibawa status di luar ke rumah, nggak ada guna. Saya ngomong begini Bu, Pak udah keliling Indonesia, mama saya masih hidup, saya di rumah dimarahin juga saya tetap jadi anak. Ngebayangin kan? Masih seneni kok. Namanya orang tua kan. Tak rungokno ae, kok lak ya meneng dhewe. Ya, tapi bismillah. Kekuatan itu yang menjadi kita bisa. Nah, begitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh di luar jadi guru, di rumah yang ibu ya jadi mamanya anak-anak, ya. Jadi istrinya suami. Ya, kalau bapak-bapak di luar jadi guru, di rumah jadi suami, jadi ayah. Yang ngomong anak ya diseneni bojo. Wes. Oh, ya ngono. Apa katanya golek wong wedok sing meneng. Ayo, catatan ambek kene seteran nama sing jenenge orangnya meneng. Orang perempuan gak ana. Kecuali bisu. Ya, namanya perempuan itu bapak-bapak kalau masih bisa itu berarti masih sehat. Yes. Ya. Ibu-ibunya langsung hore aku menang. Gitu ya. Pak belum selesai, itu baru satu, ya. Tapi ibu-ibu, ya, ndek bapaknya pulang kerja, itu ojo diseneni, sampeyan percuma, enggak bakalan dirungokno. Wes salah percaya apa karena orang laki itu enggak suka dengan mendengar. Wong sek tas mulai diungos percuma. Wes ta? Percuma. Lah terus piye? Jarno wongne lungguh dhisik. Engkak lak wongne wis enak, baru deketno, kate ngomel-ngomel lho. Ngono lho. Engkak palingan ditinggal ngalih. Ngono aja kesel, ya wis ngono iku. Ya qadarullah nih enggak ngoten. Ya, makanya dinamikanya banyak, Masya Allah ya Rabbi. Nah, makanya kita kembali kepada peran. Nah kalau kita sudah begitu, Bapak Ibu guru sekalian, kita jadi nyaman hidup. Jadi nyaman, beneran serius. Ngobrol suami istri, HP-ne dekekno dhisik. Ya.
pasrah ngoten nggih. Padahal bapak-bapak itu akan kebingungan kalau dia pulang kerja istrinya nggak ada suaranya. Lah iya, malah bingung. Bune, napa to bune? Kok meneng wae? Gak, ngono kan. Apa toh? Gak. Ya, jadi itulah dinamikanya. Jadi artinya kita mengembalikan kepada fungsi kalau sudah di rumah. Fungsinya kita sebagai keluarga itu. Dan keseimbangan dengan masyarakat itu juga menjadi penting. Ya, balance. Artinya keseimbangannya bagaimana? Betul, di luar kita jadi A, I, U, E, O, ya kan? Tapi di rumah saya tetangganya orang kudu ngopene tonggo. Ya. Makanya saya itu, kalau saya secara pribadi walaupun begini, saya di rumah dasteran iku, saya di rumah tonggo tak bengok isi tok sitok. Nya, tangi, ngono, apa? Iki mangga, wes. Engkau sananya, wes, ya, gitu. Kenapa? Karena hidup kita kalau nggak ada tetangga bisa enak nggak? Nggak enak, gitu loh. Ya, nggak ada. Jangan rumongso aku kayak guru, kayak semariku aku kudu lah. Orang model saya gini, kalau ada selawatan dan saya bisa ada waktu, saya jadi shaker mania. Terus bener bengak-bengok ngono, kapan lagi? Gitu loh. Makanya kemarin saya ditawarin jadi pejabat salah satu lembaga tinggi negara, enggak tak terima. Apa tak bilangin, aku gak isok selawatan nek ngono iku. Mereka sampai gini, Mbak, ayo dong Mbak, satu aja dari Jatim. Karena saya dianggap memiliki kapasitas untuk menjadi salah satu capim di salah satu lembaga tinggi negara. Terus saya bilang, "Sek talah, aku kan delok kayak ngono iku, ono adise, ono aspri. Helah, gak iso aku nonggo aku ngono. Kayak aku ngono. Ban, sampai diteleponin, Mbak, kita siap dukung. Enggak, tak tolak. Kenapa? Ya itu tadi loh, kebalancean hidup itu penting. Yang bisa untuk melihat diri kita sehat itu sebenarnya diri kita sendiri. Gitu loh. Ya, jadi jangan diremehkan kebersamaan kampung itu, jangan diremehkan, ya. Makanya tadi saya so sweet loh, tadi cerita Bapak Ibu guru yang katanya Bu Riza ada di satu kecamatan itu kalau ada mau nikahan, ya kan, itu yang ngundang masang fotonya suami istri. Loh, saya kira masang foto itu untuk calon caleg. Kemarin kan saya lewat daerah sana Dongko itu loh. Ternyata tadi saya diceritain sama beliaunya, bukan Bu Riza, itu menunjukkan bahwa suami istri ini punya hajat. Lah, terus saya bilang, emang kalau punya hajat harus masang foto enggak? Kan udah tahu yang diundang. Loh, enggak pakai undangan Bu Riza. Jadi kalau ada foto suami istri itu ada namanya, artinya siapapun boleh mampir ke tempat beliau untuk memenuhi undangannya, itu dianggap undangan. Allah, Masya Allah, lek ngono aku lewat lo ngono aku ya mampir ngono kan. Lumayan gitu. Itu kan sebuah budaya yang untuk bisa merelaksasi otak kita. Bapak Ibu sebagai guru capek enggak? Capek. Menghadapi anak-anak, belum lagi administrasi, belum lagi ini, itu dan segala macam. Ya kan? Relaksasinya ya begitu. Ya. Nah, itu hal-hal yang sederhana gitu. Saya formal begini, kalau di kampung saya jadi anak kampung. Nggak ada yang tahu saya siapa. Enak, nyaman, dan itu rileks gitu loh. Itu salah satu bagaimana kita merilekskan diri kita. Kembali lagi, secapek-capeknya kita di luar, di rumah kita kembali kepada peran kita sebagai keluarga. Itu penting untuk kita semua. Nggak ada guru di rumah. Nggak ada
psikolog di rumah, nggak ada pejabat di rumah. Di rumah itu yang ada hanya ayah, ibu, suami, istri, anak. Itu posisinya. Lepaskan semua. Kalau kita sudah begitu, Bapak Ibu udah nggak stres lagi mikirin. Makanya saya ditanya sama asisten saya berapa hari ini dia tidur di rumah saya. Bu Riza kok malam bisa tidur ya? Padahal kan Bu Riza kerjaannya banyak. Ya saya bilang memang di rumah saya jadi diri sendiri. Saya lepasin semua. Gitu loh. Ya saya jadi Riza ya saya tidur dong. Loh kalau mau saya ikutin pekerjaan saya ya bisa nggak tidur, mati berdiri ntar saya. Nggak jadi tua nanti jadinya cepat serangan jantung gitu ya. Harus. Lah kalau ada kerjaan mendesak gimana Bu? Bangun jam 3. Bangun jam 3 baru ngerjakan pekerjaan saya yang harus saya selesaikan gitu ya. Sebelumnya sholat malam, mandi dan seterusnya. Saya kalau mandi jam 3 Bapak Ibu. Ya, biar setannya banyak keluar. Ya, biar adem. Karena saya dulu nyantri, jadi sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu. Ya. Nah, itu caranya untuk merilekskan diri kita masing-masing. Nah, oke, lanjut Mbak. Ya. Jadi kalau kita lanjut, jadi kalau kita demikian, kita nggak perlu mudah marah dengan orang, nggak mudah untuk sakit hati. Kita bahagia ya. Enggak, ini lanjut ditutup aja ya. Kita bahagia dengan diri kita sendiri. Oke, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, tolong yang bapak-bapak kelompoknya bapak-bapak, yang ibu yang cewek-cewek, yang bapak-bapak satu kelompok. Jangan, bahaya nanti kalau dekat ibu-ibu. Ayo satu kelompok Bapak, satu kelompok. Ibu sini aja, ibu sini aja. Nah, yang Bapak aja, karena bapaknya dikit. Nah. Ayo. Oke, dekat-dekatan ya duduknya, dekat-dekatan, dekat-dekatan, dekat-dekatan. Ayo, dekat-dekatan. Dekat sini Bu, dekat-dekatan. Duduknya dekat-dekatan, dekat-dekatan, ya. Sudah? Segala sesuatu HP-nya diletakkan, semua HP, semua yang mengganggu ini kan dulu, diturunin dulu, diletakkan semua. Posisinya Bapak Ibu relaks semua, ya posisi paling nyaman, nyaman ya. Ya Allah mau disuruh apa lah sama Mbak Riza ini ya. Oke, posisinya yang nyaman ya. Oke, Ibu bisa pindah ke situ, biasanya bisa lewat. Oke. Maaf Bu, biasanya bisa lewat. Atau Ibu pindah ke sini, mohon izin. Pindah ke sini, nah di sebelah sini. Ya, sudah Mbak? Bisa? Ya, sambil mempersiapkan, coba semuanya tangannya diangkat, dirilekskan. Rileks, ya, oke, turunkan, ya. Kemudian masing-masing tangan kanan pijat sini. Nih, ikutin saya. Pijat pelan-pelan. Nah, ini ya, sekitar 10 kali, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gantian, tangan satunya. 1, 2,
Dengarkan instruksi saya, fokus pada suara saya, ya. Fokus pada suara saya. Bapak Ibu dengan posisi yang duduk nyaman, nyaman sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Posisi nyaman, sangat nyaman. Ya. Oke, nyaman. Ya, mulai tarik napas lewat hidung pelan-pelan. Keluarkan lewat mulut. Yang pakai masker dibuka dulu Bu, nanti sesek. Ya, oke. Sesek nanti. Mohon maaf ya. Ya, tarik napas lewat hidung. 1, 2, keluarkan lewat mulut. Ya. Kembali lagi sampai dinikmati. Ya. Tahan, keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan Bapak Ibu sudah mulai merasa nyaman. Izinkan tubuhnya Bapak Ibu untuk istirahat sejenak dengan memejamkan matanya masing-masing. Silakan izinkan tubuhnya Bapak Ibu untuk rileks sejenak dengan memejamkan mata sambil tarik napas lewat hidung. Ya, keluarkan. Bagus. Nih, coba dirasakan alirannya pernafasan Bapak Ibu dari ujung ke rambut, ya, dari kepala pelan. Rasakan aliran darahnya Bapak Ibu menuju ke wajah. Betul-betul Bapak Ibu dalam kondisi rileks. Ya, 1, 2, pelan-pelan. 3, 4, 5. Ya, sekarang tarik lagi nafas pelan-pelan. Ya, keluarkan lewat mulut. Rasakan lagi alirannya terus dari wajah Bapak Ibu turun kepada tubuhnya Bapak Ibu, ke bagian tubuh kanan, tangan kanan. Rasakan aliran itu sangat nikmat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tarik napas lagi Bapak Ibu. Keluarkan lewat mulut. Sangat nyaman. Alirkan energinya Bapak Ibu ke tubuh bagian kiri, terutama ke bagian lengan. Rasakan alirannya begitu nyaman. Pelan-pelan mengalir ke tangan kirinya Bapak Ibu. 1, 2, 3, bagus. 4, 5, Masya Allah. Nikmati Ibu, izinkan Bapak Ibu tubuhnya menikmati kesegaran ini. Tarik napas lagi pelan-pelan, semakin rileks ya. Dan tarik napas, keluarkan. Rasakan alirannya menuju ke bagian perut, terus ke arah kakinya Bapak Ibu. Masya Allah, nikmati itu pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saat ini Bapak Ibu dalam kondisi yang paling nyaman dan sangat nyaman. Konsentrasi Bapak Ibu hanya pada suara saya. Hadirkan titik putih di dalam pikiran Ibu, yang mana titik putih itu adalah sebuah gambaran. Bapak Ibu melihat di titik putih itu ada keluarga,
ada suami yang sudah menikah, ada istri, ada anak-anak. Lihatlah, ada orang tua kita di situ. Lihat senyumannya mereka, senyuman penuh kebahagiaan. Semua ada di depan Bapak Ibu sekalian. Pada masing-masing Bapak Ibu, katakan kepada mereka, terima kasih, kalian sudah menjadi bagian hidupku. Terima kasih, kalian sudah mendukung aku untuk bisa sampai hari ini. Untuk suami, katakan terima kasih kepada istri Anda. Istriku, terima kasih, engkau sudah mendoakan aku. Untuk suami, para istri, wahai suamiku, terima kasih, engkau sudah mendukung karirku. Kepada anak-anak kita, anak-anakku, terima kasih, kalian sudah mengerti akan aku sebagai ibu dan ayah yang harus bekerja. Untuk para ibu guru atau bapak guru yang belum menikah, ucapkan terima kasih kepada ayah ibu kita yang telah mendukung Anda hingga hari ini. Ayah, ibu, terima kasih atas dukungan kalian yang membuat anakmu bisa sampai hari ini. Terima kasih sudah mendidik aku sehingga aku bisa menjadi guru untuk anak-anakku. Aku bisa menjadi contoh untuk anak-anakku. Lihat senyumannya mereka Bapak Ibu, senyuman tulus, senyuman penuh cinta kasih. Sekarang pelan-pelan hadirkan di titik putih itu siswa-siswanya Bapak Ibu. Wajah-wajah yang lugu, wajah-wajah usil, wajah-wajah yang tidak ada tanpa dosa mengganggu kehidupannya Bapak Ibu. Usil, jawilin ibu bapak gurunya. Lihat wajah mereka satu persatu. Ada yang polos, ada yang diam, ada yang wajah penuh dengan keceriaan, ada wajah ketakutan, ada dengan wajah penuh dengan histeris, bahkan ada yang menunjukkan wajah minta tolong. Itulah siswanya kita Bapak Ibu. Lihat mereka, lihat senyumannya mereka. Hadirkan mereka di depannya Bapak Ibu, di dalam pikirannya Bapak Ibu. Katakan kepada mereka, anak-anakku sayang, anak-anakku hebat, terima kasih ya, kalian sudah ngajarin Bapak Ibu guru untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang sabar, untuk bisa membimbing kalian, mendampingin kalian. Anak-anakku sayang, anak-anakku tercinta, doakan ya Bapak Ibu guru sehat, Bapak Ibu guru bisa terus melihat kalian sampai kalian berhasil kelak. Doakan Bapak Ibu guru bisa bangga
tersenyum melihat kalian suatu hari. Bapak Ibu, pelan-pelan lihat wajah anak kita. Wajah-wajah yang luar biasa. Anak-anakku, katakan Bapak Ibu pada dirinya mereka, kalian anak hebat. Suatu hari, kalianlah yang akan menjadi penerus kami. Maafkan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang salah, Bapak Ibu terlalu cerewet. Tapi percayalah, cerewetnya Bapak Ibu karena sayang sama kalian. Karena Bapak Ibu tidak ingin kalian tersakiti, Bapak Ibu tidak ingin kalian terluka. Ya, dalam hati masing-masing, tangan kanan letakkan di dada sebelah kiri, pelan-pelan. Tangan kanan letakkan di dada kiri. Wahai diriku, katakan dalam hati masing-masing, wahai diriku, terima kasih ya, sehingga hari ini kita masih bisa berjalan bersama untuk menata kebaikan, untuk membagi kebaikan untuk anak-anak di sekitar kita. Sehat selalu wahai diriku, kamu harus sehat, aku juga sehat. Dalam hati katakan, ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau amanahkan kami jadi malaikat untuk anak-anak didik kami. Terima kasih ya Allah, karena tidak semua orang yang mendapat kesempatan ini. Engkau berikan kesempatan ini untuk kami. Bimbinglah kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, kuatkanlah diri kami ya Allah, untuk bisa terus membersamai anak-anak kami. Semoga hal kecil ini adalah sebagai jalan untuk bisa bersamamu ya Allah kelak. Hanya hal kecil ini yang bisa aku lakukan ya Allah sebagai hamba-Mu. Aku lakukan ini karena Engkau ya Allah. Amin. Tarik napas Bapak Ibu. Ya, keluarkan pelan-pelan. Keluarkan, Ibu Bapak boleh membuka matanya masing-masing, dan Bapak Ibu akan tersenyum dan lebih bahagia dari sebelumnya. Pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang luar biasa. Saya insya Allah mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu guru betul-betul menjadi ibu guru yang luar biasa. Guru yang dicintai oleh anak-anak, guru yang disegani tapi dicari, yang dirindukan kena cerewetnya, ya, yang diceritakan suatu hari oleh anak-anak akan kecerewetannya, ya. Dan insya Allah ini adalah berkah untuk Bapak Ibu guru sekalian. Amin, Allahumma amin. Sukses untuk Bapak Ibu, tetap semangat menjadi guru yang luar biasa, menjadi sekolah penggerak untuk membersamai masa depan negeri. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Baik, 2 hari bersama saya, ya. Saya sebelumnya mohon maaf kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, monggo Ibu. Terima kasih Bunda Risa.
Saya dari TK Negeri Pembina Panggul ingin menyampaikan permasalahan kami yang ada di lembaga kami. Karena anak-anak yang kami didik ini usianya paling rendah dibanding teman-teman yang berada di sini. Dari sederet materi yang telah disampaikan Bunda mulai kemarin sampai sekarang, insya Allah kami bisa memahami dan kami bersedia siap untuk mengimplementasikan di lembaga kami. Yang ingin saya sampaikan, dari 100 siswa yang ada di lembaga kami, itu hampir ada 10% yang mengalami perilaku seperti yang Bunda sampaikan tadi, mulai ADHD, kemudian hiperaktif, overthinking, tantrum. Nah, sedangkan tenaga pendidik yang ada di lembaga kami kan sangat terbatas sekali. Pada waktu dengan tiba-tiba guru lagi sedang mengajar, ada anak yang sedang tantrum, teriak-teriak, kemudian dengan spontan ambil benda mainan yang dilempar-lempar. Ketika guru mendekat, itu justru seperti yang dikatakan Bunda tadi, anak itu semakin ke sana mencari ini, lempar lagi. Nah, kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti pada waktu melempar kena temannya ya. Sedangkan guru yang sedang mengajar itu kan mungkin konsentrasinya fokus pada anak-anak yang sedang yang diajar itu. Nah, ketika anak-anak itu lagi tantrum, teriak histeris, kemudian melempar-lempar benda tadi, seorang guru kan otomatis ingin berusaha mendekat, segera mengendalikan emosinya atau menurunkan emosinya. Akan tetapi anak seperti tadi yang dilakukan. Nah, ini kami mohon pencerahannya bagaimana untuk mengatasi, menurunkan emosi dengan seketika kalau yang ada di usia 3 tahun itu ada, tetapi guru itu sudah bisa memahami sedikit, cuma ya kadang-kadang pas-pas itu bisa reda. Tapi kalau yang usia sampai sekarang 6 tahun kalau enggak salah, itu ada bu gurunya di sini juga, mulai usia 3 tahun sampai 6 tahun ini belum bisa berubah. Okay. Kemudian orang tua sudah saya sarankan untuk ke psikolog karena kami sudah mengadakan pendekatan tapi belum ada hasilnya. Nah, dari psikolog tersebut dikatakan anak tersebut bisa dikategorikan untuk perkembangannya seusia anak 3 tahun. Bahkan itu disarankan orang tuanya besok ya sudah disiapi, istilahnya itu keterampilan di rumah gitu. Akan tetapi anak itu pada waktu diajar bu gurunya itu bisa suatu misal menyanyi dengan baik, kemudian menghitung, itu bisa. Nah, langkah-langkah kami untuk mengatasi anak-anak seperti yang over atau yang saya sebutkan tadi, mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Jadi menghadapi anak tantrum, jadi gini, itu harus ada diagnosa. Saya tidak berani mengatakan apapun ya, karena untuk menentukan ADHD, tantrum, soliner atau hambatan di dalam tumbuh kembang itu harus ada pemeriksaan namanya tumbuh kembang gitu ya. Nah, dari situ itu akan menimbulkan diagnosa namanya. Nah, untuk menentukan diagnosa itu, untuk kemudian ternyata diagnosanya tantrum, ADHD dan lain sebagainya, itu berarti dia anak ini harus butuh terapi psikologi ya, karena tidak bisa untuk dihadapin di sekolah secara umum seperti itu. Nah, kalau ada siswa kami yang begitu, harus apa yang harus kami lakukan? Maka lakukan yang pertama adalah membuang, menghindari hal-hal yang ada di sekitar anak, benda-benda yang bisa dia lempar. Itu satu, ya. Yang kedua, anak tantrum panggil namanya. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kalau mau hipnotis anak, itu sebenarnya nggak usah orang lain, kita yang bisa yang melakukan. Jadi kalau anak ibu ngamuk, nangis, wah, gitu ya, terus panggil namanya, jangan adik.
jangan sebutin panggilan adik, kakak, mas, bukan namanya. Misalnya namanya Eri. Eri. Nah, itu secara psikologi dia akan langsung ini. Nah, pada saat itu kita langsung peluk dia. Gitu. Itu kalau Bapak Ibu ya, kalau dihadapin anak-anak di rumah, mungkin ada anak yang aktif ya, anak yang ini, itu caranya menghadapi. Nah, langsung dipeluk. Nah, pelukan itu kenapa perlu? Ya, biasanya dia kalau dipeluk, ngapunten Bu ya, itu dia akan betul ya. Nah, nggak usah baper, itu wajar ya, karena itu reaksi. Nah, ketika dia peluk itu, kemudian punggungnya usap. Nah, punggungnya usap, kemudian kalau anak tadi itu diusap, sudah tenangin dulu situ. Jadi nggak usah langsung enggak, jangan panik. Jadi ngadapinnya nggak boleh panik gitu, karena dia kalau panik, dia lebih panik dari kita. Nah, ini memang ada anak yang kekhususan seperti itu. Pertolongan pertama yang bisa diberikan. Nah, kalau sudah dipeluk, kemudian punggungnya kita usap, kemudian katakan kepada dia, ayo tarik nafas. Nah, kita ikutin sama dia gitu ya, ayo dek, ayo. Biasanya gitu, seperti itu yang kita bisa lakukan. Tapi dengan syarat tadi barang-barang di sekitar dia jangan ada di dekat dia, karena memang anak tantrum split dan itu biasanya ada disebabkan macam-macam. Salah satunya misalnya DH-nya DHA-nya terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang kan orang-orang zaman sekarang itu kan orang-orang kaya, itu susunya itu kan yang mehong-mehong gitu ya. Udahlah anaknya aktif dikasih susu DHA tinggi, jadinya sangat aktif. Ya, nah itu bisa jadi seperti itu. Yang kedua, makanan yang diasup mengandung micin yang terlalu tinggi, pengawet. Jadi kayak jenis frozen kayak gitu, itu tidak disarankan untuk anak-anak dengan kondisi yang demikian ya. Dan yang ketiga, itu memang ada hormon di dalam tubuhnya yang itu memang harus ada pendampingan dari psikiater tertentu jika ada kondisi-kondisi yang tertentu, apalagi kalau udah sampai menyakitkan diri, itu harus sudah ada pendampingan psikiater anak gitu. Di samping dia kemudian untuk di terapi psikologinya pun, itu pun kalau kondisi parah saya biasanya ada namanya terapinya bukan psikologi lagi, tapi vocational kayak gitu ya, untuk dia mengontrol geraknya, mengontrol ininya. Jadi ada seperti itu, saran saya seperti itu Bu Guru. Jadi paling tidak menghindari dia dari barang-barang itu dulu gitu. Kalau dia mau nggak apa-apa selama di situ gitu loh, selama di situ teman-temannya dikasih pengertian. Nah, kita ngajarin dia. Kenapa? Kan teman-temannya nanti takut kalau nggak digituin. Tapi kalau kita kasih tahu, dia lagi sakit, dibantu ya. Nah, kita membahasakan sehingga nanti teman-temannya sudah tidak kaget lagi kalau dia suatu hari muncul tantrumnya seperti itu. Nah, selebih sarannya lagi ya kalau tadi itu Bu, ke guru orang tua ya. Orang tua untuk kemudian membawa anaknya ke psikolog untuk pengobatan lebih lanjut seperti itu. Makasih Bu Guru. Sebenarnya kalau anak kayak gitu tuh harus sudah ada sedo. Sedo itu pendamping. Nah, biasanya kalau sekolah-sekolah lain itu disiapin sedo tapi yang bayar orang tuanya. Mau tidak mau gitu loh. Ya, kalau anak kita ini ya orang tuanya ngawasin dari luar. Dari jauh tapi nggak boleh masuk ke dalam lingkungan belajarnya anak, seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Guru. Baik, ada lagi? Ya, monggo, Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Novia dari TK Panggul. Berhubung yang diceritakan oleh Bu Tuti tadi, kejadiannya di kelas saya. Di kelas saya itu muridnya 22 anak dengan satu guru, salah satunya anak yang seperti itu
ada lagi anak yang perempuan itu sukanya mengganggu anak yang tadi. Kalau anaknya tantrum malah tambah diejek. Pernah suatu ketika anak yang tantrum itu tadi, misalnya si A ya, itu tuh membuka rok, malah diejek-ejek. Nah, si anak yang tantrum itu tadi semakin menjadi begitu. Kemudian selain itu lagi, anak yang satu itu tadi, sebut saja si C. Si C itu ketika dia keinginannya tidak terpenuhi, dia seperti kayak mau menyiksa dirinya itu, Bun. Gini, langsung gini, teriak itu sambil gini. Begitu. Terus dia kalau tahu ada temannya berkata jorok, malah dipertegas lagi. Bu, itu tadi lo ngomongnya gini, ngomong misuh, tapi disebutkan itu, diulang berkali-kali. Pernah saya itu ngobrol dengan kan yang antar itu neneknya. Ibunya kan kerja. Ya, Bu guru yang sabar ya, katanya begitu. Padahal di rumah itu sebenarnya juga saya kasih tahu, tapi ya gimana lagi Bu, namanya anak-anak. Jawabannya seperti itu. Pernah suatu ketika di TKA itu kejadian anaknya itu, cucunya itu mukul temannya. Padahal neneknya itu tahu, tapi ditutupi. Begitu. Itu 2 anak, Bun. Ada 1 anak lagi, laki-laki. Dia itu sukanya jaranan. Apapun yang ada di kelas dimainkan sebagai jaranan. Kemarin habis pipis, sabuk itu kan dilepas, dipakai untuk pecut. Ambil buku, dipakai untuk jaran. Jadi di kelas itu dia jaran terus. Saya ajak komunikasi. Kalau diajak komunikasi itu misalnya begini, saya tanya, Mas, Tara tadi sudah makan, ibu saya tadi ke pasar. Jadi mboten nyambung. Jawabannya begitu. Itu 3 anak. Satu lagi ada anak itu yang ketika temannya masuk kelas, dia di luar terus mainan. Tetapi kalau diajak komunikasi itu enggak pernah jawab, Bun. Saya ucapkan salam itu tidak dijawab. Pernah ketika mau belajar itu sebelum anak itu menjawab salam, saya tidak akan mulai. Sampai 10 kali saya ucapkan salam, tetap saja tidak mau. Terus namanya juga anak TK, mungkin kalau yang teman-teman di SD tidak begitu menemui nggih. Pernah 1 anak itu sukanya pipis terus. Dari pagi, pokoknya dia duduk, Bu saya pipis. Kalau pipis, semua temannya laki-laki ikut pipis. Nah, saya itu kayak ketika di sekolah itu jadi ngeblank, pulang ke rumah itu kayak cuma ya Allah, saya kok tidak berhasil menjadi guru begitu. Dengan kondisi anak seperti itu, bagaimana sikap saya, Bunda? Terima kasih. Terima kasih, ini betul-betul guru luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau ini, ya. Nah, menghadapi anak-anak kita yang bermasalah dengan tumbuh kembang itu tidak mudah. Saran saya adalah melakukan assessment dulu untuk masing-masing siswa biar tahu situasinya. Kalau kita sudah tahu menghadapinya. Tapi kalau kita nggak tahu situasinya, kita bingung, gitu loh. Itu saran saya. Carilah mungkin psikolog di Trenggalek yang mau melakukan asesmen tumbuh kembang. Kalau enggak ya ke saya. Ya nanti masalah bayarannya nanti diperhitungkan sendiri gitu. Ya. Nah, karena kalau kita nggak tahu aspek apa yang terjadi, kita sulit untuk menentukan. Nah, kemudian karena tadi problemnya ibunya kerja, ya kan, mbahnya ya wes opo jare nggih, ngoten nggih. Lah ya itu memang menjadi sulit. Makanya saya biasanya kalau asesmen tumbuh kembang ada sesi konseling. Jadi yang saya panggil orang tuanya, gitu loh. Kenapa? Kalau nggak begitu nggak bisa. Ya, nggak bisa harus diomongin. Ini Bu, anaknya begini, kondisinya begini, jenengan ya kudu ngene. Nah, jadi ada proses-proses yang harus dilakukan. Kalau enggak ya memang agak sulit bagi guru yang jumlah siswanya 20 sekian, gurunya cuma 1. Saran saya nggak tahu bisa nambah guru lagi enggak sih gitu. Ada guru 1. Jadi sebenarnya kalau di TK dengan kondisi ada anak-anak yang inklusi ya, itu seharusnya nggak boleh 1 guru, harus 2 guru gitu ya. Mungkin itu solusi yang tercepat yang bisa
mungkin melibatkan nggak apa-apa sebagai shadow aja, sebagai yang dampingin guru utama seperti itu gitu ya. Nah termasuk nanti silakan untuk di assessment dulu tumbuh kembangnya sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu ya, dengan segala dinamika anak-anak yang spesial. Saya mengatakan ini adalah anak-anak yang spesial. Kalau yang nggak mau dengar tadi bisa dua kemungkinan. Bisa saja memang dia tidak mendengar, bisa saja dia menjadi problem di pendengaran karena penggunaan media sosial. Hati-hati, karena orang kalau sudah begini dipanggil nggak dengar lagi. Nah kalau dia sudah dini udah begitu, sudah ininya nggak berfungsi dengan maksimal. Nah ini kan juga problem di dalam tumbuh kembang termasuk speech delay. Nah ini problem-problem anak-anak sekarang tuh ya, makanya Bapak Ibu guru udah di anaknya nggak usah dikasih HP mah, udah biarin mau dibilangin gimana nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Kalau nggak speech delay kan nggak problem di pendengaran, empatinya nggak ada, udah nggak ngerti, dipanggil 1000 kali kayak gitu ya nggak noleh gitu loh. Kalau budek kebenaran kan udah jelas budek gitu, ini budek enggak gitu kan, tapi enggak mau dengerin gitu. Ini problem-problem yang terjadi salah satunya akibat adanya kurang tepatnya penggunaan handphone pada anak-anak di usia dini. Tepuk tangan untuk semangatnya Bapak Ibu guru sekalian. Baik, ada lagi yang bertanya? Oh, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Mesti ngono iki lek Pak Akbar batine. Nggih Bu, terima kasih. Tadi saya sudah kenalan. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap saya nanti untuk murid saya. Begini Bu, cerita dulu. Kebetulan saya itu mengajar di kelas 4. Kelas 4 murid saya 18 dan alhamdulillah mereka itu ya saya anggap luar biasa. Tapi ada 3 saudara itu satu kelas. Iya. Dan untuk yang satu itu kalau disuruh itu tidak mau, nulis pun ya ndak mau, kalau ditanya itu juga diam, ndak mau menjawab. Itu terus saya gali informasi itu dia itu kelahiran di kalau tidak salah Malaysia. Nah, di sana itu dulu itu kan sebagai gimana Bu? Ilegal. Nah, iya. Terus saya itu bingung. Kelas 4 itu sudah kelas 4 kok seperti itu, bagaimana itu? Sikap saya itu harus bagaimana Ibu? Mungkin seperti itu gambarnya itu Bu. Terima kasih. Usianya Hasan berapa Bu? Hasan? 10 tahun, iya 10 tahun. Iya usia normal. Dari TK. Iya, dari tidak. Orang tuanya hanya ibu saja ada di sini. Dan 3 bersaudara itu satu kelas? Iya satu kelas. Yang 2 itu kembar, yang 1 itu katanya itu kakaknya gitu, tapi satu kelas. Tapi untuk yang 1 itu Bu, yang hampir sama ya 10. Iya. Siswanto. Mas. Iya. Satu kelas Ibu. Iya, saudara kandung. Yang kembar 2, yang 1 kakaknya. Iya, kurang lebih 1 tahun.
Iya, terima kasih Bu. Gambarnya seperti itu, gambarnya. Nggih. Ya, jadi tapi kita periksa dulu apakah kakaknya ini pertama dilihat kapasitas intelijensinya. Punya problem enggak? Biasanya bisa saja dia punya problem di penerimaan, ya. Jadi bisa aja dia mental retardations, MR, ya kan? Terus dia otomatis ya kesulitan dong. Ya dia nggak nyambung, ya nulis nggak bisa, ngomong nggak nyambung gitu kan, bisa aja seperti itu. Sementara adiknya yang kembar nggak ada problem gitu loh. Jadi saya kira mungkin saya nggak yakin deh 10 tahun umurnya. Kayaknya iya di Bedeng saya tahu, di Bedeng. Itu makanya saya bilang, apakah dia sekolah di situ baru kelas 4 itu atau sebelumnya? Dari kelas 1, oke. Tapi dari kelas 1 gimana pelajarannya? Ketinggalan kan? Ya, berarti dia punya problem di sininya, di retardasi mentalnya. Nah, saran saya berarti dia tidak bisa kita fokuskan pada pengetahuan kognitif. Tapi kita arahkan mana yang menjadi sukanya. Misalnya olahraga, maka olahraganya yang kita push. Nah, jadi apa yang menjadi kelebihan? Tapi dia nggak bisa untuk disamakan dengan yang lain. Untuk matematika kayak gitu nggak bisa. Jadi kita arahkan kepada apa yang menjadi kemauannya dia. Suka olahraga, olahraga apa? Itu yang kita inikan. Lari, ya lari. Nanti ikutin lomba lari, ikutin ini, ikutin itu, sehingga kita tidak fokus pada kemampuan kognitifnya. Saya rasa kayaknya dia kapasitas intelijensinya kayaknya DBR, di bawah rata-rata. Insya Allah betul prediksi saya. Jadi nanti diarahkan kepada apa yang jadi kesukaannya dia. Misalnya melukis, ya melukis, katanya lari, aku mau suka lari, berenang atau apapun, itu yang kita push. Jadi kita nggak nge-push pada kemampuan tematik dalam kaitannya kognitifnya. Gitu ya Pak ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru yang luar biasa, yang semangatnya keren. Saya yang ngomong dari pagi sampai sore nggak kerasa ngelihat semangatnya Bapak Ibu Guru, senang saya. Saya bahagia, saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru nggak usah segan-segan, silahkan kalau misalnya mau konsul ke saya kaitan dengan anak-anak, monggo ya. Di nomor HP saya di 081 ya, saya ulangi 081 Oke, saya ulangin 081 332 76 83 87. Saya ulangi. Ya, Bapak Ibu Guru yang di online ketawa loh ngeliat kita di sini ya. 081 332 76 83 87. Oke. Seperti itu, saya mohon maaf ada yang kurang, ada yang salah, ada yang tidak tepat. Mudah-mudahan 2 hari bersama ini membawa keberkahan untuk kita bersama. Bapak Ibu masih punya 1 session hari besok ya untuk khusus SRA-nya. Ngapunten, ada yang kurang, ada yang salah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin, kesejahteraan lahir batin untuk tetap bisa membersamai anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Bu Dewi. Monggo. Terima kasih Bu Riza. Bapak Ibu, absennya sudah beredar nggih? Yang absen sesi 2. Silahkan dilanjutkan.
Sudah, Pak. Ya. Tadi kan udah pamit tadi. Oke, siap. Siap. Selamat jalan. Terima Siap. kasih atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, Nggih, Bu. pamit. Bu Riza, nanti tolong materinya nggih dikirimkan ke Pak Taufik. Flash disk ada. Nggih. Drive aja, Bu. Bu Dewi, drive saja. Mendingan drive saja.